Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Zona Tani. Dan tema kita di Zona Tani hari ini menarik sekali pemirsa, karena kita akan membahas tentang pengembangan budidaya lele. Siapa yang suka makan lele? Saya sendiri sangat suka makan lele, dan lele itu banyak sekali ya dibisniskan. Setiap malam siapa yang nggak mau makan pecel lele? Nah, berapa banyak sih kebutuhan pecel lele di Sumatera Selatan ini khususnya? Hari ini saya sudah hadir, narasumber saya di Zona Tani. Hari ini ada Ketua Gapokdakan, Gabungan Kelompok Pembudidayaan Ikan ya Pak ya, Kelurahan Pelaju Darat, ada Pak Daryono. Pak Daryono, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Kayak tadi saya awalnya bilang siapa sih yang nggak suka lele gitu ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Nah tapi saya penasaran nih Pak Daryono, walaupun semua orang tuh banyak suka makan lele, tapi kenapa sebenarnya Bapak tuh awal mulanya tertarik untuk membudidayakan lele ini Pak? Jadi awalnya kalau saya sebenarnya dulu petani, pas di waktu Covid ya saya coba-coba untuk di rumah memanfaatkan lahan pekarangan yang kosong, rawa-rawa saya itu kosong. Ternyata setelah saya jalani kok kelihatannya menguntungkan gitu kan. Baik dari, jadi baru Pak ya ini Pak ya? Dari tahun 2000-an saya mulainya itu. 2020-an pandemi 2000. Covid. Jadi sekarang ini terus saya ajak teman-teman, akhirnya alhamdulillah syukur terjadi beberapa kelompok-kelompok. Nah sekarang sudah menjadi ada 7 kelompok dan bergabung dalam Gapokdakan, Gabungan Kelompok Pembudidaya Ikan. Oh jadi awalnya adalah petani padi Pak ya? Petani. Oh terus terinspirasi apa karena memang mencoba untuk lahan-lahan gitu Pak, atau memanfaatkan lahan gimana nih Pak kemarin? Ya kita lihat kondisi lahan kosong ya, rawa-rawa yang kosong ya, ternyata kita manfaatkan itu. Ya alhamdulillah ada hasilnya gitu. Apalagi kelihatan sekarang ini lahan untuk perikanan itu kan rawa-rawa itu semakin sempit sekarang ini. Ya. Kalau dulu kecil-kecil saya mancing dekat rumah aja banyak, sekarang susah gitu. Oh iya ya ngerti Pak. Oh, jadi di dekat-dekat rumah gitu ya, pekarangan-pekarangan rumah rawa emangnya Pak ya. Banyak di Pelaju Darat ini Pak ya. Di Pelaju Darat ini kemudian gimana Pak teknisnya membudidayakan lele ini di rawa-rawa ini Pak? Ya pertama ya kita harus siapkan lahannya gitu kan, kita lihat airnya. Kalau misalnya pH-nya itu kurang baik, kita atur dulu pH airnya gitu kan. Setelah itu kita mulailah dengan belajar untuk pertama jangan dulu pemijahan ya. Kita coba pembesaran dulu. Ya. Nah, setelah pembesaran, kalau kita sudah mulai berkembang dan apalagi kalau sekarang ini kami sudah berkelompok, jadi kami sudah mulai adakan pemijahan. Jadi untuk benih atau bibit yang kita butuhkan tidak perlu dari luar lagi. Oh jadi dari itulah muter di situlah Pak ya? Oh gitu. Jadi kalau kita berkelompok itu ada yang tukang mijah, ada untuk pembesaran, gitu. Beda-beda Pak ya? Beda-beda. Gitu. Jadi agar kita itu enggak kekurangan gitu. Saling support lah Pak ya? Saling support. Oh tapi awalnya dulu beli bibit dulu pertama kali gitu ya, Pak ya? Kalau kita mulai pertama beli bibit dulu, nanti kita mulai belajar cara mijah yang baik gimana. Berapa lama nih Pak sampai akhirnya bisa mengajak para tetangga ya biasanya kelompok ini Pak ya, para tetangga-tetangga dari awalnya Bapak dulu beli bibit dulu nih, kemudian juga menghasilkan, berapa lama prosesnya ini Pak? Ya sekarang ini selama 2 tahun itulah saya bina. Saya gitu. ajak, saya bina, dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak di Pelaju Darat itu. Bahkan kami sepakat untuk menjadikan kampung lele. Kampung lele. Kampung lele Pelaju Darat Pak ya. Pak proses apa ya pembesarannya gitu ya, prosesnya ini bagaimana ini Pak, boleh dijelasin nggak tahapan-tahapannya, mungkin pemirsa yang nonton Zona Tani ini tertarik gitu ya, berapa lama, kemudian juga apa saja kesulitan-kesulitannya gitu Pak? Nah di lele ini kita harus rajin nyortir. Oh nyortir. Karena besarnya itu kadang-kadang nggak sama gitu ya. Walaupun itu barengan, maksudnya diternakan. Oh gitu. Misalnya kita ambil untuk bibitnya itu ukuran 57.
Nah 57 Segede itu, apa tuh Pak 57 Pak? 57 itu ya kalau 57 5 cm sampai 7 cm. Oh 5 sampai 7 cm aja. Oh 57 tuh senti ya ya oke. Kita ambil 57. Nah sebulan berikutnya kita sortir. Nah, sortir itu sudah menjadi 2. Nah, terus sebulan lagi kita sortir lagi. Nah, itu sudah menjadi 4 gitu kan. Sortirannya. Nah, masukin di bulan ketiga kita sudah bisa jual. Ketiga itu? Nah, oh, 3 bulan aja Pak ya? 3 bulan itu kita sudah bisa jual panen 20%. Lah. Oh 20%. Oh sortiran yang besar gitu besar, ya? Oke. Gitu. Nah terus 3,5 bulan itu kita sudah bisa jual ya di 60-an%. Oh banyak ya? Oh justru 3,5 bulan. Okay. Nah sudah itu ya terakhir kalau 4 bulan itu kita bisa habis. Dan itu pun karena pakannya ya. Tapi kalau kita pakannya pakai yang pelet penuh yang nilai gizinya itu di atas 30%, itu lebih cepat. Nah, karena kami ini kan kalau dilihat kita manfaatkan juga pakan-pakan alam. Oh, gimana? Tambahan. Iya. Nah, misalnya kita pakai usus ayam, ya kan, lebih murah. Kalau pakan yang pakai 781 itu sekitar 380-an, 370.000, 30 kilo itu. Dan itu habisnya berapa? Ya tergantung dari ini. Kalau saya sekarang ini 1 karung itu sekali kasih pakan. Oh, karena udah besar Pak ya? Iya sudah besar. Jadi kalau kita dengan usus ayam ini bisa sekitar 3.000-an. Sudah itu kita gunakan juga misalnya yang ada di alam, misalnya gondang. Kita kasih juga gondang, terus mata lele, tumbuh-tumbuhan seperti mata lele itu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita gunakan full pelet itu dengan 781, kita 3 bulan sudah selesai habis. Pelet juga cepat itu ya Pak ya? Cepat sekali ya. Tapi harganya ya? Harganya itu. 14 ribuan 1 kilo. Nah kalau yang murah itu 8 ribuan. Tapi ini gizinya itu, proteinnya itu di bawah 20%. Kalau yang mahal di atas 30%. Tapi dia jadi lebih besar, lebih cepat lebih itu Pak cepat ya? besar. Nah, itu. Oh, kalau Pak Daryono sendiri makainya yang mana nih Pak? Campur kah? Campur. Oh, dicampur ya? Campur. Ada apa? Ada jadwalnya kah Pak? Setiap hari apa atau apa gitu? Atau campur-campur aja? Kalau saya selamanya kalau masih kecil kita gunakan itu tadi. 1 bulan itu kita pakai pelet yang 781. Oh, yang bagus ya. Nah, setelah dia besar baru kita coba dengan usus. Dengan gondang. Iya. Tapi pelet itu kan makan ini kan sehari 2 kali saya. Jadi kalau malam itu pakai pelet, paginya itu pakai yang lain itu. Oh, jadi sehari 2 kali mereka makannya ya. Makannya itu. Nah, ini kalau dia kurang makan, lele itu kalau dia berebut misalnya ya, ada temannya satu yang saja kena pantai dia itu berdarah, sudah habis. Mati? Dikeroyoknya itu sampai habis. Oh dimakannya juga? Dimakannya juga? Makan sesama? Sesama itu kanibal lele. Gitu. Makanya lele itu jangan sampai dia lapar. Kelaparan? Kalau dia kelaparan, dia berebut, dia bisa kena itu dan berdarah. Dan bisa dimakan? Itu sortir itu juga menghindari. Kalau tidak disortir, yang kecil itu jadi makanan yang besar. Galak juga ya Pak lele ini. Makan sesama mereka gitu. Ya, kalau lihat perjalanan selama ini alhamdulillah kalau dari segi penyakit agak kurang. Kita antisipasi misalnya penyakit itu bisa penyakit kuning. Antisipasinya kita pakai kekebalan tubuh lah imun ya. Kita vitamin pakai, jadi ya? Tidak perlu. Jadi cukup dengan mengkudu. Buah, pace. Mengkudu. Jadi mengkudu dicampur ke makanan? Tidak, mengkudu yang tua itu, yang sudah masak, kita remet aja ambur. Itu. Kita kasih makan. Nah itu untuk pencegahan penyakit. Oh itu sehat tubuh. Mereka Pak ya? Alhamdulillah itu, mengkudu itu. Pak, pemanfaatan rawanya itu apakah harus karena kan ada orang yang pakai terpal aja gitu bisa. Pak ya? Bisa. Nah ini gimana nih Pak, baiknya tuh gimana nih Pak? Jadi di sini kan ada macam-macam. Kalau dia yang rawa itu langsung aja, tapi dia pakai keramba. Iya harus di ini ya, disekat ya. Keramba. Kalau yang dia tidak rawa dia bisa gali kolam, bisa tidak pakai keramba. Ataupun dia tidak punya dia bisa buat kolam gantung.
kolam gantung itu pakai terpal. Nah sekarang Iya, ini, pernah saya lihat. sekarang ini ada juga yang pakai biopok. Biopok itu yang bundar itu, kolam bundar. Oh iya, iya, bisa bikin itu ya Pak ya, bikin sendiri. Nah itu tergantung dari lahan kita yang ada. Nah sudah itu air yang paling pokok. Nah airnya gimana nih Pak? Air yang paling pokok. Tapi kalau yang di rawa-rawa pasang surut, alhamdulillah rata-rata air pH-nya itu bagus. Oh berarti air rawa di Palembang khususnya gitu ya, yang pasang surut itu airnya bagus gitu Pak ya? Karena dia berganti terus. Oh gitu. Oh enak ya kayak gitu ya. Kalau punya rawa tuh bisa langsung aja di situ, lebih hemat Pak ya? Lebih hemat. Gitu. Pak makin menarik, saya jadi merasa pengen ini Pak, usaha lele juga nih pembibit. Kita harus break dulu Pak. Kita pemirsa, kami akan segera kembali, perbincangan kami semakin menarik. Tetaplah bersama kami di Zona Tani. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Zona Tani, masih tentang bahasan kita yaitu pengembangan budidaya ikan lele, dan ternyata prospek budidaya ikan lele ini semakin besar karena semakin banyak juga permintaan ya dari pasar untuk ikan lele ini. Nanti kita akan berbincang-bincang juga nih terkait prospek lele. Cuman saya masih penasaran terkait teknisnya gitu ya. Kalau tadi ngomongin air ya Pak ya, ternyata kalau air rawa pH-nya di kota Palembang ini, khususnya di Pelaju Darat ini ya Pak ya, itu bagus Pak ya. Terus gimana kalau misalnya yang membuat kolam sendiri, airnya gimana nih Pak harusnya? Kalau yang buat kolam sendiri kita harus jaga airnya itu. Kalau dia asam kita harus buat dulu pH-nya kayak 6 sampai 7. Harus menyesuaikan Pak ya. Jadi kita sering masukkan misalnya kotoran ayam, kotoran sapi kan, agar di situ pH ini berubah jadi bagus gitu. Nah, terus kalau pakai yang biopok itu tadi kita harus pakai aerator. Karena di situ sumber oksigennya yang kurang. Oh, oke. Jadi kalau pakai biopok kita harus pakai aerator. Nah itu setiap pakai aerator agar suplai oksigen yang ada di dalam air itu tercukupi gitu. Perawatannya ini terbilang cukup mudah nggak sih Pak? Kalau perawatan cukup mudah, cuman itu tadi yang agak repot itu kita nyortir. Oh iya, nyortirnya itu Pak ya, benar juga sih. Per sebulan sekali ya Pak ya. Sebulan sekali kita sortir. Lihat kondisi lah. Ya. Kalau kelihatannya ini sudah besar, antara yang besar dengan yang kecil sudah beda agak jauh, kita sortir gitu. Nah, itu. Jadi sortir ini yang paling pokok, yang agak rumit ini sortir. Kalau yang lain mah mudah, kita kasih makan tinggal kasih sehari 2 kali gitu Pak. Terus kasih buah mengkudu tadi ya. Kalau untuk pencegahan penyakitnya itu tadi banyak buah mengkudu kan. Iya sih, ambil, ambilin aja. Masalah mudah kok. Iya, tapi dia nggak gampang sakit itu juga Pak ya, lele itu ya Pak ya. Ya selama ini alhamdulillah ya, Pak ya. Yang saya alami itu enggak ada. Kalau mati 1-2 itu wajar. Iya sih. Ya, iya, tadi kan misalnya gara-gara dikeroyok oleh teman-temannya. Sekali nebar bibit tuh berapa banyak Pak biasanya? Nah, tergantung dari yang ada, tapi di sini kan kita ada ukurannya. Jadi kalau misalnya saya buat keramba saya itu 5 sampai 10 meter. Oke. Nah, 5 sampai 10 itu berarti kan 50 bibit. 50 ketinggian ya, atau iya, luasnya 50, ya, volumenya 50. Nah itu bisa saya masuk kemarin sampai 5.000 bisa. Bisa 5.000 Pak ya? 5.000. Nah, dan Bapak di rawa Pak ya? Enggak? Ya, saya tuh rawa. Kebetulan juga kebetulan ada tempatnya gitu ya, ada lahannya Pak ya? Di rawa. Jadi mudah itu, nggak urusin air lagi. Iya, jadi bagus. Dia udah ngalir otomatis gitu ya Pak ya? Otomatis. Tinggal makan sama itu aja, buah mengkudu ya? Buah mengkudu itu. Sama sortir yang ini? Sama sortir. Oke, nah ini menariknya nih Pak, dampaknya terhadap perekonomian gimana nih Pak? Ya alhamdulillah lah, saya itu kan bisa bahkan ngajak orang ya untuk bekerja. Yang dia tidak bekerja jadi dia bekerja untuk membantu. Nah, itu. Termasuk saya sendiri juga sekarang ini ya urusan untuk rumah tangga ya itu aja. Iya, dari lele itu. Gitu. Karena saya sudah mulai misalnya sekarang ini ya, bukan lagi misalnya kan seminggu sekali saya sudah mulai panen.
Kan, karena ada berapa banyak gitu ya Pak? Ada banyak jadi ya? kita pakai atur ya. Misalnya saya masukkan ini bulan ini 20.000, nanti bulan depan lagi 20.000, bulan depan jadi terus. Jadi rutin. seminggu sekali bisa panen. Nah, panen. Masya Allah Pak. Gimana kalau berarti rata-rata misalnya 5.000 tadi Pak ya, 5.000 bibit itu bisa panennya berapa itu Pak? Kita lihat Kiloan ini, atau apa ini? kiloan. Kiloan Jadi ya. lele ini kan permintaan. Kalau pasar itu dia yang senangnya itu ukuran 78. Oh 7 sampai 8 cm. Size-nya itu. Jadi 7 atau 8 biji 1 kilo itu pasar itu. Iya. Untuk di 7 pasar-pasar. Yes. Tapi kalau untuk pecel lele ini bisa minta 56. Lebih besar lagi ya? Lebih besar lagi. Dan kalau soal pemasaran, saya tuh tinggal nyatet. Jadi yang beli itu tegulaknya itu dia yang ngangkat dari kolam, dia yang nimbang, kita tinggal Dia catat nyortir timbangan. nggak? Dia nggak nyortir. Kalau panen itu kan nggak lagi sortir, Oh ya angkat udah semua. ini. Oh ya benar angkat semua. Oh dia yang ngambil dari kolam. Dia datang ke rumah, dia yang angkat dari kolam, dia yang timbang, kita tinggal catat berapa jumlah. Oh itu. Seminggu sekali itu Pak ya? Seminggu sekali. Itu siapa Pak? Maksudnya tengkulaknya tuh apa langsung pengusaha pecel lelenya kah atau pasar? Enggak, beda lagi ada penampungan lain ya Pak? Ya teman juga. Oh gitu, ada penampungan lain juga jadi gitu ya. dapat pekerjaan juga ya. Iya, jadi ya. misalnya minggu ini hari Senin di tempat saya, hari Selasa misalnya tempat Pak Ano Juju, hari Rabu Pak David, Oke. Nah, Kamis Pak Tiap Bambang, hari ya Pak ya? Karena banyak kita kan sudah kelompok ini kan banyak kelompok-kelompok. Iya. Gimana Pak, memenuhi nggak sih kebutuhan pasar gitu Pak? Waduh. Nah. Kalau sehari itu teman saya itu siap terima 1 ton ya. Sebenarnya Pak Sebenarnya. ya? Oh, penampung itu Pak ya? 1 ton. 1 ton. Dari Bapak Daryono dan rekan-rekan berapa bisa Ya kalau menyanggupi? misalnya sehari paling sekitar dapat 500 kilo. Setengah? Jadi setengahnya ya Pak ya? Jadi kalau soal pasaran ini, kebutuhan ini, pokoknya jangan takut. Jangan takut tidak laku. Berebut malah. Itu Pak ya? Mungkin Ada di tempat ada Bapak. orang datang, aku bayar ngembeknya. Itu Pak ya? Oh oke. Jadi Bapak mengajak para kelompok-kelompok itu tetangga-tetangga terdekat untuk mengembangkan ekspansi ini? Ya, sepelaju darat lah. Tetangga juga kan sepelaju darat yang penting kalau dia punya lahan dia nganggur kita ajak itu kan. Ya karena di sini yang untuk paling memenuhi pokok kebutuhan itu ya. Lahannya itu. Kalau pakai biopok ini kan perlu modal besar. Iya Pak, belum lagi ngurusin airnya. Urus airnya. Jadi kalau yang rumah-rumah di pinggir-pinggir lebak, itu yang banyak. Bondang banyak pakannya kan. Oh bisa ini ya. Iya. Sudah itu modalnya tidak terlalu besar. Betul. Kita bersihkan, paling kita beli keramba. Ya untuk menyekatnya ya Pak ya. Keramba itu. Oke, Pak. Wah ini kalau misalnya nih pemirsa TVRI Sumatera Selatan tertarik untuk melakukan pengelolaan ini ya, pembudidayaan lele ini Pak, apa yang pertama kali harus dilakukan itu kalau belajar dari Pak Daryono nih, selain punya lahan tadi ya? Ya kalau yang mau berminat budidayakan lele, yang harus pertama ini kita dulu lah kunjungan ya. Oke. Jadi kita magang istilahnya kan. Iya sih benar Pak. Tempat siapa yang sudah ada budidaya lele kita magang. Pak Daryono nerima nggak nih Pak? Nerima. Oh nerima Pak saya ya? kan di Sumsel ini selaku sekretaris P4S. P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Jadi siapa yang mau magang ke rumah ya kami terima. Banyak Pak ya yang mau iya. ini. Bahkan tidak harus bayar-bayar ya. Soal kopi aman, makan juga aman. Apalagi lele amannya itu. Jadi ada P4S ya. Jadi saya buka itu usaha, termasuk saya buka P4S itu dan untuk konsultasi masalah usaha. Saya usaha. Jadi berapa harus modal, bagaimana yang harus kita lakukan, ya kan? Masalah pembibitannya bagaimana, pakannya bagaimana, ya.
praktek cara sortir itu yang langsung praktek cara Betul. sortir. Nanti Mija juga dia praktek. Nah, sekarang ini yang masih kendala yang sangat berat ini masalah pakan. Oke. Nah, ini saya juga masih berpikir masalah pakan ini. Saya akan menghubungi dinas kebersihan kota atau apa ya yang punya kewenangan di hotel-hotel. Oke, oh ya. Kampung kecil segala macam, ya. Nah, pecel lele. Nah, saya mau minta limbahnya itu. Karena bisa diolah itu Pak ya. Nah, limbahnya itu baru kita olah untuk jadi pakan. Bapak bisa ngolah sendiri juga pakannya Ya, Pak? kita coba bisa. Saya sudah siapkan mesinnya. Nanti usus ayam segala macam yang kepala ayam. Nah, itu kita giling, kita campur untuk jadi pakan lele. Gitu. Jadi kalau kita bisa mengatasi pakan ini lebih kecil kosnya, hasilnya lebih besar. Iya. Nah, itu. Oh, oke. Pak, jadi yang bukan kendala sih, maksudnya yang paling utama itu adalah menyiapkan tempat, kemudian magang dulu lah Pak ya, belajar dulu gitu Pak ya. Karena menurut Bapak prospek ini bagus sekali Pak. Bagus, prospek ini Gimana bagus. nih untuk anak-anak muda nih mungkin yang cocok, apakah memang harus belajar dulu untuk bisa mengembangkan budaya lele ini Pak? Tolong motivasi anak-anak muda ini. Saya harapkan untuk anak muda ini kan pemerintah sekarang kan sedang menggalakkan petani milenial. Iya. Betul. Ya. Karena usia petani kita ini itu hampir rata-rata di atas 50 tahun. Jadi kalau generasi muda ini tidak berpikir atau tidak berusaha di bidang pertanian ini, siapa yang mau menghasilkan pakan ke depan, pangan ini kan. Nah, selama ini memang petani itu nilainya agak rendah. Ya. Jadi kalau generasi muda gengsi kalau bekerja di bidang pertanian sudah capek, kotor, hasilnya tidak banyak. Nah sekarang ini kalau bisa ya dengan petani milenial ini pemerintah akan bagaimana menyupport ya agar pertanian ini bisa menghasilkan. Sekarang kan mudah, kita paling tidak pemasaran ya. Pemasaran itu sudah bisa online. Iya Pak ya. Bisa online. Saya juga nanti lele ini bukan harus seperti itu. Akan saya buat bagaimana ini lele siap goreng. Oh iya benar Pak, frozen food gitu Pak ya. Frozen food, ya. Nah, kita pasarkan melalui ini online gitu betul, kan. Betul Pak, menantikan saya. Karena sekarang ini masalah hasil ini kalau kita jual ini kan 1 kilo saya itu diambil 19.000. Bapak 19.000 1 kilo? 19.000 1 kilo. Tapi kalau kita bisa kemas, ya, bisa pakai yang lebih nilainya kan lebih besar. Kita buat saja misalnya sale, nah, itu, sale. Nah, nanti saya pengennya itu ada yang khusus untuk usaha. Ya, frozen foodnya, salenya ada, gitu ya. Salenya ada, jadi bisa memanfaatkan ibu-ibu. Oh ya Allah, luar biasa Pak, Masya Allah. Ibu-ibu. Jadi bagaimana ini harus menjadi satu kesatuan. Ada yang khusus Mija. Ada yang khusus menyediakan pakan. Siap. Nah, ada yang pemasaran. Jadi satu tempat terkoneksi di situ semuanya Pak ya. Pak, ini luar biasa Pak. Waktu kita kurang sih Pak, setengah jam ini. Mudah-mudahan kami nanti bisa main dan bisa belajar dan juga bisa magang. Iya Pak ya. Karena luar biasa sekali sih melihat prospeknya ke depan dan kebutuhannya Pak Daryono. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi ini. Pemirsa, inilah perbincangan kami di Zona Tani. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bisa memotivasi kita semua nih untuk menjadi petani milenial atau juga peternak milenial, apapun itu, karena semua pekerjaan itu bisa kita dapatkan asalkan dengan usaha. Ayo kita magang dulu ke tempat Pak Daryono. Saya Nada Nasya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.